Rantaian perbukitan, sawah, dan pantai menjadi identitas alamiah dari kabupaten yang terdapat di selatan Jawa Barat. Adalah Pangandaran, wilayah yang telah lama menjadi destinasi wisata domestik dan dunia. Wilayah ini setiap harinya didatangi wisatawan yang kerap berburu keindahan alam dan keunikan budaya setempat. Maka pantas jika kabupaten yang baru dibentuk 2012 ini memusatkan pembangunannya di sektor pariwisata dan budaya. Namun siapa sangka Pangandaran menyimpan banyak orang penting dan unik yang bisa dijumpai. Salah satunya Aleh Sumarno. Ki Aleh itu adalah salah satu orang hebat yang mungkin tidak diketemukan atau tidak dipublis atau tidak populer bahkan. Dia telah mengarang banyak buku, tulisan-tulisannya sangat bermutu, sangat bagus dan baik. Spirit membangun negerinya juga saya rasa memang orang Indonesia harus seperti dia. Warga Dusun Cikupang, Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi ini merupakan salah satu perajin yang ulung. Di tangannya, berbagai hal bisa menjadi hal menarik dan mengandung nilai kreativitas. Hasil-hasil jasa atanapi lambang tinu kawasa teh hoyong diangge usaha. Urang diangge nambihan lowongan kerja para pemuda-pemuda ayeuna. Sing hoyong terang ieu sing janten pekerjaan. Sing janten lowongan kerja. Itu ta model ieu oge. Ieu teh kanggo menambah lapangan kerja maksudna ieu. Gitu. Dina eusi-eusi ieu teh ngan aki mah ukur bade naon menuntun ku carios ku kieu gitu. Mung ari sabagina eta mah dina ieu gitu. Dan teu wasa aki ngobrol kieu teh teu wasa karena sudah tos dikena ieukeun ngan ayeuna ieu saha kinten-kinten anu sanggup neraskeunana. Nya sanggup da ieu teh hubunganana kana ka negara. Aleh Sumarno adalah seorang kakek berusia 90 tahun. Veteran pejuang yang sempat menjadi korban gerombolan di masa perjuangan ini melewatkan pengalamannya dengan bekerja sebagai perajin kayu. Berbagai produk seperti wayang golek, biola, produk mebel telah ia tekuni. Seperti yang sedang ia garap saat ini, sebuah meja berputar modern otomatis yang mampu berputar hanya dengan mengandalkan gaya pegas. Meja yang ia beri nama Membrane ini merupakan karyanya yang selama 5 tahun terakhir dibuat. Membrane diharapkan menjadi meja hidang berbahan lokal dan memiliki sisi modern. Hampir semua bahannya terbuat dari kayu, sisanya karet bekas, benang nilon, dan paku. Selain produk nyata berupa meja, Aleh juga membuat buku manual petunjuk pembuatan meja lengkap dengan berbagai hitungan, pola, hingga beban yang dapat ditampung meja tersebut. Sampai hitung-hitungan detailnya itu rinci detail. Gua meriksa kemarin, hitungan detailnya itu ada. Gaya pegas. Ya lu tanya aja belajar fisika dari mana, ngulik. Pitagoras, konsep segitiga. Tahun lalu, ia membuat replikasi mesin ciptaannya dan mencoba mengajukannya ke Departemen Perindustrian. Hanya saja, harapannya tak juga terlaksana. Niatnya untuk membuat karya canggih berbahan baku kayu belum mampu menarik perhatian, terutama dari pemerintah. Ari hekte teka tampi ditu cenah ada kurang ieu naon kurang nyeri. Kurang nyeri. Terus dikadiekeun, diuikeun, diaos. Ari hekte kurang ajar anu ngomputerna. Aya aturan sakieu jang diliwat.
Uluh, Eta aya ieu. bagian penting nanya. Muhun. Nyebatkeun lambang ge lambing. Uluh. Sarala guru padahal bade dina dicetak. Atuh nya pena kalah. Ayah 5 orang anak ini bukanlah sosok terdidik. Ale hanya lulus setingkat SMP dan nyaris seluruh hidupnya dihabiskan di kampung terpencil. Walau begitu, ada berbagai karya desain mebel ciptaannya yang kini menjadi tren. Ia sempat menjadi pegawai di sebuah pabrik yang kala itu dibayar lumayan. Sayangnya, perusahaan yang ia singgahi tak didukung modal yang cukup dan akhirnya gulung tikar. Aleh kembali ke kampung dan meneruskan karyanya. Sejak saat itulah ia mengarang 32 buku yang ditulisnya sendiri dan hasilnya nyaris mirip karya komputer. Bisa dirubah di sana. Contoh untuk keterangan sambutan nyambut baik keterangan buku ini gitu. Berbagai karya ia buat dan bermaksud menyumbangkan hasil ciptaannya untuk negara, seperti buku Pancasurya yang ia karang. Buku ini merupakan tafsir atas Pancasila, di mana Presiden Soekarno kala itu mengamanatkan agar Pancasila digali dan digunakan untuk membangun bangsa ini. Terus Pancasila mah dugi ka ayeuna, bahkan Pancasila itu adalah kehidupan negara dan kehidupan bangsa kita. Panjang sabuku itu teh. Pancasila teh 5 dasar dan dasar ketuhanan. Tereno ketuhanan we. Tapi larian naon hubungan antara nya gambarna be ayeuna ketuhanan teh gambar teh Bintang. bintangnya. Tapi larian eta. Naon sababna sareng naon hubunganna antara simbol bintang buat kalituna ketuhanan yang maha esa. Eta dibongkar. Bintang teh cahaya yang paling tertinggi. Mohon eta cahaya paling tertinggi. Apakah kalau dalam kehidupan manusia ini yang paling tertinggi dan hanya satu-satunya Allah. Jadi pantas dina dasar Pancasila teh kahijina disebutkeunana ketuhanan yang maha esa. Jadi Allah anu dipayeukeun. Itu hantena sapagola Gunana naon jalmi kudu percaya ka Allah. Gunana mah ari Allah teh tukang masihan ilmu. Jadi itu nama ilmu nah. Ilmu segala rupi penerangan nonan di mana dongkapna? Biasanya kapal nanti mana dongkapna? Itu aya manusia mah. Anggara artina ilmu. Ilmu nu maha suci, nur maha suci anu teu katingal itu ya. Gitu. Berkat Pancasila lah, Aleh mampu melahirkan karya yang bersumber dari filsafat Pancasila. Berbagai karya yang ia yakini dapat bermanfaat untuk kejayaan bangsa. Nah, ini yang menarik, kalau menurut saya menarik. Jadi sampai sekarang Ki Ale itu kan pensiunan veteran. Sampai sekarang dia masih menerima uang pesangon. Ya meskipun uangnya pensiunnya itu nggak terlalu besar, tapi dalam hemat Ki Ale ini yang sangat luar biasa. Dia masih digaji, artinya dia masih harus berbuat untuk negeri ini. Jadi dia masih berpikir seperti itu. Nah, dahsyatnya tuh anak-anak muda mestinya mencontoh spirit dari Ki Ale yang umurnya lebih dari 80 tahun sudah, tapi dia masih rela meluangkan waktunya untuk berpikir, untuk menulis, untuk berbuat apa saja, terutama berbuat kebajikan dan menularkan ide-idenya dalam untuk kalangan umum. Jadi saya rasa mental pemuda-pemuda itu haruslah seperti Ki Ale. Dia seorang veteran, dia sudah tua, tapi dia masih memperjuangkan apa yang mesti diperjuangkan. Nah, kita yang muda jangan kalah sama Ki Ale. Jadi
tiru kialeh, spiritnya tiru, pemikirannya tiru, hal-hal yang baiknya kita implementasikan sebaik mungkin. Cuman pengamalan. Jadi ini baru sebagian loh, Bro. Buku yang tak kalah menarik adalah buku panduan menulis dan membaca. Aleh membuatnya berkat kebutuhan yang ia rasa saat itu ketika warga di kampung masih buta huruf. Setelah menyelesaikan bukunya itu, ia menulis panduan sejarah, buku saku survival, bahkan buku ma'rifat, di mana ia mendapat ilham pada saat pelarangan pengedaran buku agama di zaman Jepang. Karyanya ini telah diajukan kepada perpustakaan daerah, akan tetapi belum mendapat tanggapan yang berarti. Sampai saat ini, karya Aleh masih tertumpuk di rumah sederhananya. Usia senja baginya bukanlah hambatan untuk berkarya. Berbagai penemuan ia tekuni seperti membuat mesin putar musik otomatis berbahan kayu dan kawat, gordeng otomatis, bahkan di kepalanya Aleh sudah membuat mobil-mobilan dan perahu mini tanpa bahan bakar sedikit pun. Namun tubuhnya yang mulai lemah dan sering sakit-sakitan kerap menundanya menyelesaikan karya yang lain. Ieu teh hiji lomari biasana pan lomari teh pami lomari kaca. Kitu we nya biasa kitu. Tangan ieu mah jadi ti payuna teh dituruban ku gardeng. Tah gardeng teh ku model kenop. Muka kitunya diteukeun kenop teh. Tah engke nutup deui. Gitu jadi kanggo miningan ke kebul kana kaca. Kakek luar biasa ini masih memiliki semangat tinggi. Di antaranya ia ingin mengesahkan karyanya, baik berupa tulisan ataupun materi yang pernah diciptakannya, serta ingin memiliki perusahaan sendiri. Memang harapannya ini belumlah tercapai. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Tetapi ia tetap mengantongi semangat seorang patriot. Sebuah semangat yang menyindir manusia biasa untuk tetap berjuang dan berkarya demi sebuah peradaban. Pan ayeuna ningali ujang sanes di unggal-unggal kantor balik kampung sanu dinas di dinya. Tah ieu kada dieusian. Artina demokrasi rakyat teh sanes eta di dinya anu pangetanana. Demokrasi rakyat. Dinu pangcaketna ka rakyatnya. Caketna ka rakyat, di damelna rakyat, anu pilihna rakyat. Cicingna di rakyat. Teras kantor nage kengi rakyat. Tari ieu pemerintahan ieu berde kularakeun anu kudu ditiplakeun bungkul kudu gede. Itu teras rakyatna di mangsa bodoh sifatna. Padahal mah eta teh kada diheuyeut di bagus. Tah eta aya bukuna.